Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferara Widiatami, angkatan 18, NIM 031, akan mempresentasikan tentang jenis-jenis penilaian. Nah, penilaian itu apa sih? Nah, penilaian adalah proses pengumpulan informasi atau bukti tentang pencapaian pembelajaran peserta didik dalam kompetisi, sikap spiritual, dan sikap sosial, kompetisi pengetahuan, dan kompetisi keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis selama dan setelah proses pembelajaran. Penilaian dibagi menjadi dua bagian, yaitu penilaian tes dan penilaian non-tes. Nah, yang pertama ada penilaian tes. Penilaian tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data atau keterangan yang diinginkan oleh seseorang dengan cara yang boleh dikatakan tepat dan cepat. Penilaian tes dapat digunakan untuk mengetahui hasil belajar peserta didik berupa pengetahuan yang bersifat teori. Penilaian tes ini kemudian dibagi lagi menjadi 3, yaitu penilaian tes lisan, tes praktek, dan tes tertulis. Yang pertama ada tes lisan. Tes lisan adalah tes di mana tester atau penguji di dalam mengujikan pertanyaan-pertanyaan atau soal dilakukan secara lisan, dan testi memberikan jawaban secara lisan pula. Berikut adalah contoh instrumen penilaian tes lisan. Yang seperti setiap tahun bencana banjir selalu terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Nah, apa yang bisa peserta tes atau Anda lakukan untuk mencegah terjadinya bencana banjir tersebut? Nah, peserta tes akan menjawab pertanyaan tersebut secara lisan. Yang kedua ada tes praktek. Nah, tes praktek adalah jenis tes di mana peserta tes diminta untuk mendemonstrasikan pemahaman dan mengaplikasikan pengetahuan yang mendalam serta keterampilan di dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Nah, di samping ini ada contoh instrumen tes praktek. Nah, misalnya siswa diberi tugas untuk membuat peta posisi strategis Indonesia. Kemudian penilaiannya ada di tabel samping tersebut. Yang ketiga ada tes tertulis. Tes tertulis adalah jenis tes di mana tester atau penguji mengajukan butir-butir pertanyaan atau soalnya dilakukan secara tertulis dan testi memberikan jawaban secara tertulis juga. Tes tertulis kemudian dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu tes deskriptif dan objektif. Yang pertama ada tes deskriptif. Tes deskriptif adalah jenis tes kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata. Tes deskriptif dibagi lagi menjadi dua bentuk, yakni yang pertama tes terbatas, yaitu tes yang memberikan batasan-batasan tertentu kepada peserta tes dalam menjawab soal tes. Nah, di bawah ini adalah contoh instrumen penilaian tes terbatas. Nah, bisa dilihat contoh tesnya, misalnya berdasarkan metodenya, penelitian yang belum jelas masalahnya yang akan diteliti yaitu apa. Nah, kemudian ada tes bebas, yakni tes yang memberikan kebebasan kepada peserta tes untuk mengorganisasikan atau mengekspresikan pikiran dan gagasannya dalam menjawab tes. Nah, contohnya seperti apa yang harus Anda lakukan untuk menjaga kelestarian alam. Nah, jawaban untuk soal ini bisa beragam tergantung pikiran peserta tesnya. Kemudian ada tes objektif. Tes objektif adalah tes yang mengandung kemungkinan jawaban atau respon yang harus dipilih oleh peserta didik. Tes objektif kemudian dibagi lagi menjadi 6 bentuk, yaitu yang pertama ada tes pilihan ganda. Tes pilihan ganda yaitu tes di mana setiap butir soalnya memiliki jumlah alternatif jawaban lebih dari satu. Nah, berikut adalah contohnya. Misalnya yang pertama ada negara Indonesia berbatasan dengan negara titik-titik di sebelah selatan. Nah, pilihan jawabannya ada 5, yaitu Timur Leste, Papua Nugini, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Kemudian peserta didik akan diminta untuk memilih satu jawaban yang benar. Kemudian ada tes benar salah, yakni tes yang butir soalnya terdiri dari pernyataan yang disertai dengan alternatif atau pernyataan yang benar dan yang salah. Berikut adalah contoh instrumen penilaian tes benar salah. Ini contohnya pertama ada lapisan atmosfer yang paling dekat dengan bumi adalah troposfer.
Kemudian peserta didik akan diminta untuk menjawab benar atau salah dengan menceklisnya. Yang ketiga ada tes menjodohkan, yakni tes di mana peserta didik atau peserta tes diminta untuk memasangkan atau mencocokkan pertanyaan dan pernyataan dan jawaban. Berikut adalah contoh instrumen penilaian tes menjodohkan. Ini contohnya yang pertama, ilmu penunjang geografi yang mengkaji lapisan air adalah apa? Nanti peserta didik atau peserta tes akan memilih jawaban di antara beberapa jawaban yang ada. Kemudian ada tes jawaban singkat, yakni tes di mana peserta tes diminta untuk memberikan jawaban singkat berupa kata, frase, atau kalimat yang sudah pasti. Berikut adalah contoh instrumen penilaian tes jawaban singkat. Misalnya garis kontur rapat menandakan karakteristik lereng yang apa? Nah, peserta didik harus menjawab pertanyaan tersebut dengan satu kata yang sudah pasti. Yang keempat ada tes melengkapi, yakni salah satu bentuk tes jawaban bebas di mana butir-butir soalnya berupa satu kalimat di mana bagian-bagian tertentu yang dianggap penting dikosongkan. Berikut adalah contoh instrumennya. Misalnya, data yang diperoleh melalui observasi lapangan adalah titik-titik jawaban penelitian. Peserta tes kemudian diminta untuk menjawab bagian yang dikosongkan atau bagian titik-titik tersebut. Nah, penilaian yang kedua adalah penilaian non-tes. Penilaian non-tes adalah penilaian yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, melainkan melakukan pengamatan secara sistematis, melakukan wawancara, menyebarkan angket, dan memeriksa atau meneliti dokumen. Penilaian non-tes dilakukan untuk mengetahui sikap dan perkembangan psikologi peserta didik. Nah, penilaian non-tes ini kemudian dibagi menjadi 11 bentuk. Yang pertama ada skala sikap. Nah, skala sikap yakni peserta didik diberikan pertanyaan-pertanyaan, baik itu pertanyaan positif maupun negatif. Nah, tiap item dibagi menjadi skala, yakni skala sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, contohnya ada misalnya sikap yang akan dinilai adalah sikap peduli. Nah, contoh instrumennya ada di samping. Nah, kemudian ada daftar cek. Daftar cek yaitu suatu daftar yang berisi subjek dan aspek-aspek yang akan diamati. Daftar ini memungkinkan guru sebagai penilai untuk mencatat tiap-tiap kejadian yang betapapun kecilnya, tetapi dianggap penting. Misalnya, untuk mengetahui tingkah laku siswa, dilakukanlah daftar cek seperti di bawah ini. Nah, kemudian guru yang mengobservasi peserta didik akan mencek beberapa tingkah laku yang sesuai dengan perilaku peserta didik tersebut. Nah, kemudian ada angket. Nah, angket ini jenis non-tes yang mempunyai kesamaan dengan wawancara, kecuali dalam implementasinya. Angket dilaksanakan secara tertulis, sedangkan wawancara dilaksanakan secara lisan. Nah, berikut adalah contoh instrumen penilaian angket. Penilaian angket ini dibagikan kepada peserta didik yang akan diisi oleh mereka. Kemudian ada catatan insidensial. Catatan insidensial yakni catatan singkat tentang peristiwa-peristiwa sepintas yang dialami peserta didik secara perorangan. Catatan ini merupakan pelengkap dalam rangka penilaian guru terhadap peserta didiknya, terutama dalam hal tingkah laku. Berikut adalah contoh instrumen penilaian catatan insidensial yang terjadi di dalam kelas. Misalnya, hari Rabu tanggal 22 September 2020 ada peristiwa Agung bermain bola di dalam kelas. Nah, kesimpulan sementaranya yaitu Agung membuat kerusuhan di dalam kelas. Nah, kemudian ada portofolio. Nah, portofolio adalah kumpulan hasil karya seorang peserta didik sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh guru sebagai bagian dari usaha mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi yang ditentukan oleh kurikulum. Berikut adalah contoh instrumen penilaian portofolio. Nah, selanjutnya ada wawancara. Wawancara yakni
salah satu jenis non-tes yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab, baik langsung maupun tidak langsung dengan peserta didik. Contohnya, wawancara untuk memperoleh informasi mengenai sikap siswa saat praktikum. Nah, salah satu pertanyaannya, misalnya apa sajakah alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum. Nah, kemudian rubrik yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan skor 0 sampai 5. Misalnya skor 1, siswa dapat menjawab semua pertanyaan dengan tepat. Kemudian ada skala penilaian. Skala penilaian yakni suatu penilaian fenomena-fenomena yang disusun dalam tingkatan-tingkatan tertentu. Fenomena-fenomena tersebut biasanya berkaitan dengan tingkah laku dan sikap siswa di dalam kelas. Tingkatan dalam penilaian ini terdiri dari 4 tingkat. Contoh instrumen skala penilaian adalah di bawah ini. Nah, misalnya sikap sopan santun, tolong menolong, bersikap ramah dan pemberani. Nah, 4 tingkatan yang ada yaitu selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Yang mengisi skala penilaian ini adalah guru. Nah, kemudian ada jurnal. Jurnal adalah catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi pengamatan tentang kelemahan dan kekuatan peserta didik berkaitan dengan sikap dan tingkah laku. Nah, jurnal ini mirip dengan catatan insidensial, tetapi lebih banyak catatannya. Nah, contoh instrumen penilaian jurnal ini ada di samping. Nah, kemudian ada penilaian produk. Penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan peserta didik dalam mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki ke dalam wujud produk dalam waktu tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, baik dari segi proses maupun hasil akhir. Nah, di samping adalah contoh instrumen penilaian produk. Nah, misalnya tahapan-tahapannya itu yaitu tahapan perencanaan bahan, tahapan proses pembuatan, dan tahapan akhir. Nah, skornya yang akan diberikan adalah skor dari 1 sampai 5. Kemudian ada proyek. Proyek adalah suatu kegiatan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan serta penyelesaian suatu instrumen proyek dalam periode atau waktu tertentu. Nah, contoh instrumen penilaian proyek ini ada di atas ini. Nah, misalnya proyek yang akan dikerjakan adalah aspek kinerja ilmiah. Kemudian ada penilaian diri sendiri. Nah, penilaian diri sendiri merupakan teknik penilaian terhadap diri sendiri atau siswa dengan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan sikapnya dalam berperilaku. Nah, contoh penilaiannya ada di samping. Misalnya, saya selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas, saya selalu sholat 5 waktu, saya tidak mengganggu teman saya yang beragama lain, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada penilaian antar teman. Penilaian antar teman merupakan teknik penilaian yang dilakukan oleh seorang siswa atau penilai terhadap siswa yang lain terkait dengan sikap atau perilakunya. Nah, di atas adalah contoh instrumen penilaian antar teman. Misalnya, pertama, ada teman saya berkata benar apa adanya kepada orang lain. Nah, itu saja presentasi saya tentang jenis-jenis penilaian. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.